Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah dan tetap semangat ya Kak, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa kita berdoa dulu, berdoa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah derajatku. Amin. Nah, pada minggu ini kita akan belajar pendidikan agama Islam untuk kelas 3. Nah, untuk kelas 3A, B, C, dan D. Nah, kita masuk kepada bab 1, yaitu kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr dan surah Al-Kautsar. Nah, sebelum kita ke lanjut materi yang selanjutnya, apa kalian sudah paham dengan surat An-Nasr dan surat Al-Kautsar? Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Nah, yang pertama, kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr dan surah Al-Kautsar. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu merupakan surat ke-110. Nah, sebelum memulai ini, kalian bisa membuka buku PE kalian di bab 1, yaitu di halaman 2, 3, 4, 5, sampai halaman 9. Dan lanjut, yang kedua itu surat An-Nasr merupakan surat yang ke-110. Nah, An-Nasr itu artinya pertolongan. Lalu surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Nah, termasuk surat Madaniyah karena surat An-Nasr ini turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, jadi surat Madaniyah ini yaitu surat yang turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Akan tetapi surat An-Nasr turun di kota Mekah. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa agama Islam yang disampaikan melalui Nabi Muhammad pasti akan membawa kemenangan dan menjadi agama yang banyak diikuti oleh manusia. Makanya surat An-Nasr itu disebutnya surat yang berarti pertolongan. Nah, lanjut dulu kita ke penjelasan kedua, surat Al-Kautsar. Nah, kalian bisa dilihat ya, bukunya dibuka tentang surat Al-Kautsar. Nah, lihat, surat Al-Kautsar itu adalah surah ke-108 dalam Al-Quran. Lalu, sama seperti surat An-Nasr, surat Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat. Lalu, artinya itu nikmat yang banyak. Nah, surat Al-Kautsar ini berbeda dengan surat An-Nasr. Kalau Al-Kautsar termasuk surat Makkiyah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah, yaitu sebelum hijrah. Sementara surat Al-Kautsar dari segi urutannya dalam mushaf merupakan surat ke-108 dan dari segi urutan diturunkannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Kautsar ini merupakan wahyu ke-14. Surat ini turun setelah surat Al-Adiyat. Surat Al-Kautsar turun ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Mekah. Nah, makanya disebut juga surat Makkiyah. Nah, jangan sampai lupa ya, Nak. Surat Madaniyah dan surat Makkiyah itu beda. Apa sih, Miss? Kenapa sih, Miss, disebut dengan surat Madaniyah? Nah, kalau surat Madaniyah itu surat yang diturunkan di kota Madinah. Kalau surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, masih ingat kan? Jangan sampai lupa dan keliru ya, Nak. Kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar untuk menghafal kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr. Nah, apa kalian sudah hafal surat An-Nasr? Nah, yuk kita baca bersama-sama. Jangan lupa untuk membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر innahu kana tawwaba. Nah, arti surat An-Nasr yang pertama adalah, lihat ayat pertamanya berbunyi Iza ja'a nasrullahi wal fath. Nah, artinya yang pertama, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Lalu yang ayat keduanya berbunyi وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Artinya yang ayat kedua, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Lalu yang ayat ketiganya, fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, arti yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Nah, sampai di sini, apa kalian sudah hafal dengan surat An-Nasr? Nah, untuk kalian lebih cepat hafal, jangan lupa surat An-Nasr ini dibaca sampai berulang-ulang ya nak, untuk cepat hafal. Nah, kita lihat arti yang pertama. Nah, kita lihat arti yang pertama. Nama yang pertama, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maksudnya di sini adalah Allah menolong Rasulullah SAW untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Dan dengan agama Islam itu Allah memberikan kemenangan bagi Rasulullah dan umat manusia semuanya. Nah, sehingga lihat yang di ayat kedua. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maksudnya di sini adalah manusia banyak masuk agama Allah, yaitu masuk agama Islam dengan berbondong-bondong dengan banyaknya. Karena itu menjadi kemenangan dalam surat An-Nasr ini disebutnya pertolongan Allah dan menjadi kemenangan. Lalu yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Nah, yang ketiga adalah, nah setelah manusia masuk agama Islam dengan berbondong-bondong, maka dianjurkan kita sebagai umat manusia untuk bertasbih dan memuji Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Nah, siapa Tuhan kita? Nah, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyuruh kita untuk selalu bertasbih dan memuji serta kita memohon ampun kepadanya. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat hambanya. Nah, kita next ya, kita lanjut menghafal surat Al-Kautsar. Nah, sekarang kita menghafal surat Al-Kautsar. Jangan lupa ya Kak, kita membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, lihat yang ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Ayat pertama artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, lalu ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Yang kedua, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Nah, kita lihat di penjelasan ayat pertama. Apa sih maksudnya Al-Kautsar yang ayat pertama? Nah, di sini menerangkan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, kami di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak untuk umat manusia. Nikmat apa saja sih yang telah Allah berikan kepada kita? Nah, banyak sekali nak, seperti nikmat sehat, nikmat iman,
nikmat rezeki yang kita terima oleh Allah. Contohnya, kita bisa bernafas pada hari ini, kita bisa makan, kita bisa sehat, terus Allah memberikan apalagi nikmatnya. Contohnya, Allah menumbuhkan tanaman yang banyak untuk kita bisa apa tanamannya? Tanamannya bisa kita petik untuk kita makan menjadi sayuran. Lalu apalagi? Nikmat sehat, nikmat sehat. Kalau kita sakit, nggak mungkin kan kita bisa belajar, kita bisa berolahraga, bisa bermain dengan teman-teman. Nah, itu merupakan contohnya. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas segalanya. Nah, nikmat itu selalu banyak. Nikmat itu bukan hanya sekadar uang, bukan hanya sekadar sehat, tapi banyak tak terhingga nikmat yang diberikan kepada Allah tanpa kita sadari. Nah, itu maksud di penjelasan ayat yang pertama. Lalu yang kedua, apalagi itu Miss? Dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, ayat di sini adalah maksudnya maka kita sebagai umat manusia harus melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu itu wajib atau sunnah? Misalnya, sholat wajib Miss. Nah, sholat 5 waktu itu merupakan sholat wajib. Maka kita sebagai umat muslim harus mendirikan sholat 5 waktu itu. Karena siapa? Karena Allah. Dan berkorbanlah. Nah, maksudnya berkorbanlah ini ketika kalian itu ibadah kalian mendekatkan diri kepada Allah itu termasuk kita mengkorbankan. Maksudnya berkorban untuk Allah, untuk ibadah kita, hidup kita. Dan jika kalian mempunyai rezeki, kalian juga bisa untuk berkurban kambing atau sapi. Maksudnya di sini ketika hari raya Idul Adha. Nah, maksudnya di ayat penjelasan yang kedua. Nah, sampai di sini ada yang belum mengerti, nanti kalian bisa lihat di buku ya, Kak. Nah, lanjut ya penjelasan ayat yang ketiga. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Nah, maksudnya di sini adalah sholat dan bersyukurlah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah nikmat atas dirimu. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dan membenci ibadah kamu dialah orang yang terputus pahalanya dengan Allah, terputus ibadahnya karena dia tidak mau menjalankan perintah Allah, terus menganggap kita ngapain sih sholat, ngapain sih kita beribadah sama Allah. Nah, dia orang-orang seperti itu tidak akan disayang Allah dan tidak akan mendapatkan pahala yang banyak. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat manusia, sebagai umatnya Rasul, kita harus melaksanakan. Jangan lupa yang pertama melaksanakan sholat 5 waktu, dan sesungguhnya sholat 5 waktu itu akan dihitung pertama kali ketika kita di akhirat, akan ditanyakan pertama kali. Nah, sampai di sini apa kalian sudah paham? Nah, kalau belum paham nanti kalian bisa membaca buku atau membaca referensi-referensi lain dalam penjelasan surat An-Nasr dan Al-Kautsar. Nah, jangan lupa ya Kak untuk dihafal surat Al-Kautsar dan surat An-Nasrnya. Nah, lanjut. Nah, di sini Miss akan memberikan tugas hafalkanlah surat An-Nasr dan surat Al-Kautsar. Nah, dengan menghafal kita semoga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmat yang banyak sesuai surat An-Nasr dan surat Al-Asr dan sesuai surat An-Nasr dan surat Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Nah, misalkan memberikan tugas, kalian harus menghafalkan surat An-Nasr dan surat Al-Kautsar. Semoga kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmat yang banyak sesuai surat An-Nasr dan surat Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya jangan lupa mengerjakan buku paket halaman 7, 8, dan 9 bagian C. Nah, dan di halaman 9 bagian C dikerjakan di buku tulis agama ya, Nak. Nah, alhamdulillah pelajaran kita hari ini yang bab 1 sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya dimaaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.